Halo Sobat Ibu Sanjaya, Indonesia Pusaka Abadi Nan Jaya. Eh, di sini di program Newbie Hiker ini, perkenalkan nama saya Eleven. Di sini kami ingin sedikit berbagi pengetahuan dan juga pengalaman kepada sobat-sobat Ibu Sanjaya tentang peralatan standar untuk mendaki gunung itu apa aja sih, seperti itu. Dan juga mungkin sobat-sobat perlu ketahui, untuk peralatan itu sendiri sebenarnya nggak harus mahal ya, nggak harus mahal. Yang penting itu fungsinya dan keawetannya juga, apakah dia layak atau tidak, kelayakannya intinya. Di sini mungkin nanti Bang Eleven akan sedikit menunjukkan peralatan ini apa sih dan untuk apa, seperti itu. Jadi memang sebenarnya nggak perlu semua yang di sini dibawa sih, tergantung tujuannya gunung mana, konturnya seperti apa, cuacanya seperti apa, kondisi alamnya seperti apa. Itu nanti bisa sobat-sobat pilah-pilah sendiri, kira-kira mana yang mau dibawa, mana yang enggak. Mungkin dari depan sini dulu ya. Ini matlas angin, fungsinya untuk alas tidur aja supaya lebih empuk, karena di gunung itu kan memang konturnya nggak selalu datar ya, kebanyakan itu ada mungkin batu-batuan atau mungkin ada kerikil-kerikil, mungkin ada juga bekas akar-akar pohon seperti itu. Nah, dengan ini nanti mungkin akan membuat tidur kita itu lebih nyaman lah, seperti itu. Kemudian ini ada footprint ini fungsinya untuk alas tenda kita, supaya alas tenda kita itu tidak cepat rusak, tidak mudah robek, seperti itu. Jadi sebelum kita mendirikan tenda itu ada baiknya memang kita lapisi dengan footprint dulu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini ada sleeping bagnya ini lumayan gede ya teman-teman. Cuma sebenarnya Bang Eleven punya yang ultralight, lebih ringan 400 gram dibandingkan yang ini, dan yang ini malah harganya lebih murah daripada yang ultralight sebenarnya. Jelas lah ya, ultralight itu pasti lebih mahal. Cuma Bang Eleven udah naik ke beberapa gunung dan udah mencoba antara yang ini sama yang ultralight, itu ternyata lebih hangat yang lebih murah ini. Itu dari pengalaman Bang Eleven ya. Jadi jangan dianggap Bang Eleven tuh sok tahu atau seperti apa. Kita di sini sama-sama belajar ya, karena kita juga masih sama-sama newbie atau cupu lah, seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Eleven yang ini lebih hangat, mungkin karena ini udah dilapisin dengan semacam apa ya, wool atau bludru, seperti itu. Kemudian ini ada tenda. Ini tendanya untuk kapasitas 3-4 orang, bisa sih 5 orang kalau misalnya mau dipaksain gitu. Barang nanti taruh di vestibul, di teras di luar bisa. Ini udah pakai frame yang aluminium alloy, tapi ini bukan merek yang mahal ya. Ini beratnya sekitar 2,5 kilo. Kemudian ini ada matras aluminium foil. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, nggak bawa matras karet Bang? Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena Bang Eleven udah pakai matras angin. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan sih antara matras aluminium foil dengan matras karet. Kalau dari matras karet sendiri, kelebihannya adalah dia lebih empuk mungkin ya. Kalau untuk alas tidur seperti itu dia lebih empuk karena dia lebih tebal. Tapi kelemahannya dia lebih berat. Biasanya rata-rata matras karet itu beratnya itu
900 sampai 1000 gram, lumayan berat kan. Sedangkan ini beratnya paling cuma ya 150 gram kali ya. Ini ringan sekali. Cuma ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah dia ini mudah rusak kalau kita taruh di atas kontur yang seperti banyak batu atau banyak duri, seperti itu dia mudah robek. Oh ya, ada lagi kelemahan dari matras karet. Kalau matras karet itu dia masih ada kondensasi ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di bawah seperti itu, nanti itu biasanya itu paginya waktu kita bangun itu nanti akan terasa seperti ada rembesan embun. Nah, ada rembesan embun seperti itu. Sedangkan kalau matras aluminium ini keunggulannya itu, jadi dia bebas dari kondensasi, lebih ringan juga. Kemudian ini ada skop lipat ya. Ini ada skop lipat. Fungsinya untuk apa? Ya barangkali kita di gunung itu kan, kadang kan siapa yang tahu kalau ada panggilan alam seperti itu kan, tiba-tiba aduh mules nih kebelet boker seperti itu. Nah, solusinya adalah kita berbaur dengan alam seperti itu. Kita berbaur dengan alam, kembali ke alam, tapi jangan sembarangan. Caranya adalah kita menjauh dari jalur pendakian. Ya jangan cuma 2 atau 3 meter, itu terlalu dekat ya. Mungkin 10 atau 20 meter dari jalur pendakian lah kita cari semak-semak yang rimbun. Tapi ya jangan terlalu jauh juga, jangan 200 meter dari jalur pendakian, nanti bisa tersesat nanti teman-teman. Kita gali dulu lubang yang dalam, kemudian barulah kita melakukan panggilan alam di situ. Kemudian jangan lupa dikubur lagi setelah selesai itu. Kemudian di sini ada jasa perlengkapan standar ya. Di sini ada sarung tangan. Kemudian ini ada tumbler atau termos, fungsinya untuk menyimpan air panas. Kemudian ada topi rimba. Kemudian ini ada bantal tiup. Jadi biar tidur kita itu nyaman di gunung. Usahakan bisa nyaman, karena kita melakukan perjalanan naik itu pasti capek. Usahakan kita tidur itu bisa betul-betul nyaman. Syukur-syukur kita bisa tidur nyenyak. Kemudian ada ini lampu tenda ya. Ini lampu tenda ini Bang Eleven nggak beli yang mahal, ini murah sekali. Ini harganya kalau nggak salah cuma 45.000. Dan ini 2 fungsi, ini bisa jadi lampu tenda, bisa juga sebagai senter. Dan katanya sih bisa sebagai power bank juga, tapi selama ini Bang Eleven belum pernah nyoba ya bener kekuatannya seperti apa kalau dijadiin power bank. Kemudian nah ini juga ada, ini juga bisa dijadiin power bank, bisa dijadiin center juga. Terang sekali. Dan ini keunggulannya adalah dia bisa diisi ulang dengan solar cell atau tenaga surya. Selama dia ada cahaya, dia akan selalu mengisi ulang. Dan yang ini juga ya, yang ini juga selama ada cahaya yang terang, yang lampu tenda tadi, ini juga akan dapat mengisi ulang. Kemudian nah ini ada jam tangan. Usahakan kalau naik gunung itu selalu tahu waktu ya, ingat waktu. Fungsinya untuk apa ya? Selain buat tahu waktu, biar kita itu tahu kapan harus berhenti, kapan langkah kita harus agak pelan, kapan langkah kita harus agak dipercepat, seperti itu. Karena menurut pengalaman teman-teman yang lebih senior ya, yang lebih tahulah daripada saya, itu pendakian setelah jam 5 itu sangat tidak dianjurkan, apalagi malam. Karena kejadian orang tersesat, orang hilang seperti itu tuh biasanya terjadinya saat malam. Ini harganya nggak begitu mahal, terjangkau sekali, dan ini juga udah ada fungsi altimeter, kemudian ada barometer, ada pedometernya juga, ada kompasnya juga, dan harganya sangat terjangkau. Kemudian ada headlamp.
headlamp ini untuk jaga-jaga aja ya, kalau misalnya kita malam-malam harus keluar tenda entah ngapain lah, panggilan alam seperti tadi misalnya. Nah ini daripada kita pakai senter yang kita bawa-bawa terus seperti ini, lebih enak dan lebih nyaman memang pakai headlamp. Dan ini ada 2 mode seperti ini, dan ini harganya juga sangat murah. Kemudian ini ada senter emergency, ini kecil sekali dan ini untuk jaga-jaga aja ya. Kalau siapa tahu gitu ternyata headlamp kita atau mungkin senter tenda kita juga kehabisan baterai, bisa menggunakan ini. Dan ini sangat kecil, ringan di bawah, dan nggak berat di tas yang pasti, 5 tempat juga. Kemudian ada ini jerigen air, jerigen air yang bisa dilipat. Ini kapasitasnya 5 liter. Barangkali kalau misalnya kita di gunung-gunung yang ada sumber mata airnya, seperti ini perlu dibawa. Kemudian ini ada handuk kecil ya, handuk kecil. Jadi walaupun kita itu mendaki gunung, kita harus selalu ingat dengan kebersihan. Jadi kalau misalnya kita habis cuci muka atau apa, itu selalu bersihkan dengan handuk. Dan ini sangat ringan juga. Kemudian ini ada trekking pole. Ada trekking pole, fungsinya untuk meringankan kita saat berjalan ya. Jadi kalau misalnya kita berjalan tanpa trekking pole, itu beban itu akan lebih banyak di kaki dan bahu juga ya, karena kita bawa tas. Tapi kalau dengan trekking pole ini, konon katanya itu bisa 30% dari beban yang kita bawa itu tersalurkan di tangan, seperti itu. Kemudian ini ada windshield. Windshield ini fungsinya untuk melindungi kompor dari angin. Jadi beberapa gunung itu kan ada yang anginnya keras sekali, jadi nanti kita bisa pakai ini untuk melindungi kompor biar apinya itu tetap fokus di panci yang di atasnya, seperti itu. Kemudian, nah ini penting sekali, ini ada thermal BV atau biasa disebut juga emergency sleeping bag. Ini fungsinya kalau sobat-sobat Ibu Sanjaya itu mengalami hipotermia di gunung atau mungkin cuacanya sangat ekstrim, sebaiknya pakai ini. Ini bahannya dari aluminium foil seperti itu. Fungsinya untuk membalikkan suhu tubuh kita. Jadi suhu tubuh kita itu terpantulkan ke aluminium, kita balikkan lagi ke tubuh kita. Jadi pakai ini aja itu sudah sangat hangat, seperti itu. Dan ini sangat tipis sekali. Kemudian ini biasa perlengkapan standar ya. Ini ada power bank, kemudian ada obat-obatan juga. Nah ini ada water bladder. Fungsinya adalah untuk menampung air yang bisa kita masukkan di dalam tas, dan kemudian selangnya kita tarik keluar, jadi kita bisa minum sambil jalan, nggak usah nenteng botol, maksudnya nggak usah nenteng botol air seperti itu. Kemudian ini ada nesting atau peralatan memasak. Karena besok Bang Eleven itu tujuan gunungnya pendek, karena Bang Eleven udah 9 bulan mungkin nggak naik gunung, kita start dari gunung pendek lagi, kita mulai lagi dari awal, nggak apalah, yang penting kita ada usaha, seperti itu. Biasanya kalau misal kita mendaki gunung yang mungkin butuh waktu lebih dari 1 hari, itu biasanya seperti beras, telur itu bisa kita masukkan di sini juga. Dan selama kita tahu cara ngepacknya itu, seperti telur nanti bisa nggak pecah nanti dalam tas. Kemudian ini ada kaleng gas, kemudian ini kompornya, kompor kotak. Kemudian ini ada flysheet, fungsinya untuk macam-macam sih, buat bikin bivak bisa, buat bikin tenda darurat seperti itu, atau bisa juga untuk melapisi tenda kita. Mungkin mungkin di atas gunung tuh ada yang curah hujannya sangat tinggi, itu bisa kita dobelin lagi pakai ini. Kemudian ini ada ponco atau jas hujan, dan ini modelnya yang Batman seperti yang dipakai motor-motor itu ya, zaman dulu biasanya. Kenapa Bang Eleven lebih milih yang ini? Karena
Untuk melindungi tas biar nggak basah juga. Tas itu walaupun udah ada back covernya, tapi itu hanya melindungi sebagian depan sini ya, depan sini. Bagian belakang ini kalau kita mau pakai jas hujan yang biasa itu nanti akan terbasah. Dengan mantol yang ini atau jas hujan yang ini nanti insya Allah nanti depan belakang akan terlindungi. Kemudian ini ada gaiter. Ini mungkin nanti nggak masuk tas ya, karena tujuan gunung besok itu bukan medan yang berpasir. Gaiter ini fungsinya adalah untuk melindungi sepatu kita, terutama di bagian mata kaki ya, mata kaki di sebelah sini ini. Karena di beberapa gunung yang medannya pasir, mungkin seperti di puncak Semeru seperti itu kan, medannya berpasir, itu kalau nggak pakai gaiter untuk melindungi sepatu kita, itu nanti efeknya nanti akan ada pasir-pasir atau kerikil-kerikil kecil yang ikut masuk ke sepatu kita, dan itu nanti efeknya kaki kita akan sakit karena akan ada gesekan antara kulit dengan pasir atau kerikil tersebut. Jadi sangat disarankan untuk gunung-gunung yang medannya berpasir, itu sangat disarankan untuk menggunakan gaiter. Kemudian ini ada buff, ya, ini buff juga. Ini buff yang sangat sederhana, biasanya ya untuk nutup telinga, untuk nutup mulut, untuk atas kepala juga bisa, dijadiin seperti ini juga bisa, peci seperti ini, jadiin kemben juga bisa ini, untuk cewek-cewek yang kecil gitu ya, ini juga bisa ini, seperti itu. Nah ini ada day bag, biasanya kalau kita di gunung-gunung yang tinggi itu kan kita ngecamp di pos yang di bawahnya. Nah nanti biasanya besoknya baru dini hari itu kita naik summit attack istilahnya, itu kita biasanya nggak bawa semua barang ini, tapi kita cuma bawa day bag aja, isinya paling cuma ya cemilan-cemilan, makanan-makanan kecil sama air lah yang pasti, seperti itu. Duh bang, barang segini banyak apa bisa masuk? Gitu. Jawabannya adalah bisa, selama tahu metode ngepacknya atau metode packingnya. Jadi nanti mungkin akan Abang Eleven berikan gambar ilustrasinya juga, caranya ngepack gimana sih, barang-barang yang berat ditaruh di mana sih, atau mungkin barang-barang yang terakhir dikeluarin taruh di mana, seperti itu. Mungkin Abang Eleven kasih sedikit gambaran ya biasanya. Jadi kalau untuk barang-barang yang nanti terakhir keluar, itu biasanya kita taruh nanti bagian paling bawah. Seperti sleeping bag itu kan barang-barang yang terakhir keluar itu kita taruh paling bawah. Kemudian untuk bagian yang dekat punggung itu adalah barang-barang yang berat, seperti itu. Untuk barang-barang yang berat seperti tenda, seperti itu kan berat, itu kita taruh di bagian belakang sini. Pokoknya posisinya harus dekat punggung sama dekat punggung kita. Kenapa kok gitu bang? Karena kalau kita taruh di sebelah sini, nanti saat kita nanjak itu nanti beban itu rasanya kan ketarik ke belakang dan itu akan sangat berat. Tapi kalau kita akali dengan ditaruh di belakang sini, itu nanti insya Allah perjalanan akan terasa lebih ringan. Insya Allah. Teman-teman pendaki senior kalau ada yang keliru mohon dikoreksi ya. Nah kemudian yang kita taruh di depan sini adalah barang-barang yang mungkin harus tetap kita keluarin gitu. Mungkin seperti puncul kayak gitu, itu bisa, karena kita harus cepat keluarin, nanti kita harus akses dari depan, harus cepat kita ambil. Yang di atasnya juga nanti barang-barang yang dimana kita butuh cepat untuk dikeluarin, seperti itu. Kemudian di samping-samping ini bisa diisi untuk yang medium, seperti itu, yang beratnya medium. Yang di atasnya nanti juga bisa diisi dengan barang-barang yang harus cepat dikeluarin. Nanti Abang Eleven kasih gambar ilustrasinya biar teman-teman tahu. Jadi kita di sini tuh sama-sama belajar ya. Jadi bukan berarti Bang Eleven itu sharing pengetahuan seperti ini tuh Bang Eleven lebih tahu, enggak. Kita itu sama-sama belajar ya, karena bagaimanapun juga kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata, seperti itu. Sekarang Bang Eleven coba masukin, Bang Eleven ambil air dulu.
2,000 years later. Oke, sobat Ibu Sanjaya, Bang Eleven sudah kembali di sini. Mantap. Ini water bladdernya udah Bang Eleven isi, dan ini Bang Eleven cuma ngisi 1 liter ya, karena besok di tempat tujuan itu udah ada sumber mata air, jadi ini hanya dibawa sampai ke pos mata air aja. Ini kita masukkan dulu. Oh, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Bang, kenapa trekking poolnya bawa 2? Satu kan cukup. Biasanya Bang Eleven kalau mendirikan tenda, trekking pool 2 ini fungsinya adalah untuk bikin teras. Jadi pintunya itu Bang Eleven apa namanya ya,
2 hours later. Ya itulah pokoknya. Jadi nanti bisa pintunya itu bisa dibikin teras pakai ini. Besok pas kita di lokasi Bang Eleven tunjukin. Nah, ini juga masih ada rongga yang kosong ya teman-teman, jadi masih bisa kita isi dengan barang yang lain. Oh, untuk ini biasanya Bang Eleven gantung, jadi biar dia sambil ngisi di jalan. Nah, seperti ini, seperti jam besok langsung dipakai. Ini barang ini karena besok memang tujuan gunungnya itu tidak begitu tinggi dan tidak begitu dingin, insya Allah. Makanya perlengkapan yang ini nanti nggak Bang Eleven bawa seperti day bag, kemudian gaiter karena konturnya bukan medan pasir, buff, dan thermal BV atau emergency bag. Topi rimba besok langsung dipakai. Nah, biasanya sebelum berangkat tuh Bang Eleven tuh punya kebiasaan, biasanya ditimbang dulu nih, tas ini berapa sih beratnya gitu. Kata pendaki-pendaki yang udah senior, kalau bisa rekomendasinya kita bawa barang tuh jangan lebih dari 1/3 berat badan kita, seperti itu. Biar gak penasaran, kita timbangin. Oke teman-teman, jadi tadi setelah ditimbang beratnya ternyata nggak terlalu berat ya, mungkin karena yang dibawa nggak banyak juga, atau mungkin karena emang ada beberapa barang yang belum masuk, yaitu pakaian ganti sama makanan. Tapi itu paling nggak banyak sih, paling nambah-nambah juga cuma 1 kilo. Tadi Bang Eleven timbang ternyata beratnya hanya 12,5 kilo, ya hampir 13 kilo lah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu sobat-sobat Ibu Sanjaya. Dan buat teman-teman pendaki, kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dikoreksi, tulis saja di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Saya Eleven, salam Ibu Sanjaya, Indonesia Pusaka Abadi Nan Jaya.